Perbandingan trigonometri suatu sudut segitiga siku-siku. Ya. Segitiganya siku-siku. Nah, misalkan kita ini mau menentukan nilai sinus, kosinus, dan tan ya. Misalkan alpanya sini ya, alpanya di sini, maka ini namanya di depan alpa ini ya. Nah, ini miring ya. Yang ini adalah samping. Berarti kalau sinus alpa depan dibagi miring, berarti Y per R. Kosinus samping per miring, sampingnya X, miringnya R. Tan alpa depan dibagi samping, Y per X. Ya. Kalau kosekan alpa kebalikannya ya. Nah, karena apa? Sinus alpa dikalikan kosek alpa sama dengan 1. Kos alpa dibalik jadi sekan ya. Karena sekan kali kosek. Sekan alpa kali kos alpa sama dengan 1. Begitu juga dengan tan. Tan kali kotan sama dengan 1. Maka kotan alpa sama dengan ini dibalik ini ya. Y per X. Oke, kita lanjutkan lagi. Nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ya, ini sudut-sudut istimewa ya, segitiganya ada 3 macam segitiga ini ya. Ini sama kaki siku-siku, berarti ini sama. Ini kalau ini 1 maka Pitagoras ini akar 2 ya. Nah, kalau yang ini 30, ini 90, ini 60. Jangan lupa di depan 30 ini sinus 30 kan depan dibagi miring. Berarti supaya sinus 30 kan setengah, maka ini 1, depan miringnya 2. Ini pakai Pitagoras ya. Terus yang satu lagi ini triple Pitagoras ini ya. Ini 37, 53, nah, yang ini 90. Di depan 37, 3. 5 itu 4, 5, triple Pitagoras. Kalau di sini 8, sini 6, gini 10. Ya, ini namanya triple Pitagoras. Nah, dari tabel nilai perbandingan sudut-sudut istimewa seperti ini. Ya. Nah, sudah seperti ini kita hafalin aja nih ya. Nah, sinus 37 ini dari sini ya, sinus 37 depan dibagi miring ya. Nah, sinus 37. Nah, ini berarti 3/5. Misalkan cos 53 cos 53 samping per miring 5/3 cos 53 3/5 ya. Ini pendekatan ini ya. Kalau ini namanya tidak didefinisikan. Oke, kita lanjut. Rumus identitas trigonometri. Ada 3 macam nih ya. Sin kuadrat plus cos kuadrat A sama dengan 1. 1 plus tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A ya. Ini dan ini. Nah, ini sebenarnya utamanya ini. Rumus utamanya ya. Mencari ini, rumus ini dibagi dengan cos kuadrat. Nah, yang ini luas kanannya seper cos kuadrat kan sama dengan sekan kuadrat A. Cos kuadrat dibagi cos kuadrat 1. Sin kuadrat dibagi cos kuadrat tan kuadrat A. Ya, begitu juga yang ini. Oke. Hubungan derajat dengan radian ya, seperti ini. 1 putaran ini ya, 1 menit ini ya. Nah, di sini ya. Nah, sudut AOB 180 derajat. Jadi sudut AOB itu panjang busur AB dibagi dengan OB jari-jari seperti ini ya. Berarti AOB ini kan 180 derajat sama dengan V radian. Kuncinya di sini ya. Ini atau V radian sama dengan 180 derajat. Kalau 1 radian berapa? Ya kedua ruas dibagi dengan V. Jadi V ini ya 1 bagi dengan V. Udah seperti itu ya. V diganti 3,14. Kalau sekarang 1 derajat berapa radian? Ya kedua ruas dibagi dengan 180. Nah, ini menjadi 1, ini dibagi berapa? 180. Seperti ini ya. Oke. Perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Nilai fungsi trigonometri dalam kuadran ya.
Di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 0 sampai 90. Semua harga sinus, kosinus, tan, kotan, semuanya ya. Ini positif semua. Kuadran 2, 90 sampai 180. Hanya nilai sinus dan kosekan saja yang positif. Kuadran 3, 180 sampai 270. Hanya tan dan kotan yang positif. Selain itu negatif. Kuadran 4, 270 sampai 360 hanya nilai kos dan sekan yang positif. Selain itu negatif. Oke, kita lanjutkan lagi. Perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Kuadran 1, 2, 3, 4. Sudut yang lebih besar dari 360. Kita lihat di sini ya. Yang sumbu Y 90, 270. Sumbu X 180, 360. Kita lihat ya. Kalau sumbu Y itu berubah. Jadi sin jadi kos, kos jadi sin, tan jadi kotan ya. Lagi sumbu Y lagi ya nih. Sin jadi kos, kos jadi sin, tan jadi kotan. Berbeda dengan sumbu X tetap. Sumbu X berapa aja? 180 dan 360. Kita lihat ya. Ya ini sinus jadi sinus, kos jadi kos, tan jadi tan. Ini lihat loh, tetap ya. Nah, tanda di sini negatif positif ini ditentukan oleh kuadrannya. Lihat ini. Misalkan kuadran 2. Kuadran 2 itu hanya sinus dan kosekan ya. Nah, di sini sinusnya positif. Kosnya negatif, tannya negatif. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Sekarang kalau sudut lebih besar dari 360 seperti apa? Seperti ini. Nah, ini ya. Untuk tan 180 karena periodenya tan adalah 180 seperti ini. Oke. Rumus-rumus segitiga ya. Ada apa aja rumus-rumusnya ini aja ya. Ada aturan sinus, ada aturan kosinus, ada luas segitiga ABC. Oke ya. Kita mulai dulu dengan definisi segitiganya ya. Segitiganya ABC sembarang nih ya. Titik A di sini, B di sini, C di sini. Di depan titik A ada namanya, kita beri nama titik sisi A atau BC. Di depan titik B ada sisi B atau AC. Di depan titik C ada nama C atau AB ya. Nah, aturan sinus untuk segitiga ABC seperti ini ya. Berarti sisi ini A per sin A, B per sin B, C per sin C. Aturan kosinus seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini sisinya. Sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC. Kalau di sini A, ini kosnya kos A ya. Begitu juga dengan sisi B kuadratnya ya. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2BC. Jadi B ini B ya. Nah, mencari cos B tinggal pindah ruas saja ya. Nah, dibagi ini ya. Konsepnya seperti itu. Oke. Untuk C kuadrat sama ya. Habis C apa? A kuadrat. Habis A apa? B kuadrat min 2 ini A kali B. Nah, di sini tadi juga gitu. Min 2 A kali C ini. Kalau C di sini kosnya kos C. Mencari kos C tinggal pindah ruas. Ruas saja, ruas kiri ya. Oke, maka C-nya ketemu nanti ya. Terus sekarang mencari luas segitiga ABC ya. Di sini ada beberapa jawaban ya. Ada luasnya setengah BC sin A. Habis BC A kan enggak ada ini ya. Nah, ini. Atau AC, habis C apa? B di sini ya, setengah AC sin B. Sama dengan setengah AB sin C. Bisa juga tidak dengan sudut, dengan sisi, tapi memakai akar nih ya. Ada variabel S nih ya. S itu apa? S itu adalah keliling segitiga
dibagi 2. Jadi A tambah B tambah C dibagi 2. Oke, kita lanjutkan rumus yang lain. Koordinat kutub. Ini merubah koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya ya. Gambarnya seperti ini. Ada X, Y, ada R, alpha. Nah, ini ada hubungan seperti ini. Ini merubah kartesius ke koordinat kutub. X, Y menjadi R, alpha. Apa hubungannya seperti ini ya? R pakai Pitagoras ini ya. Sudutnya alpanya pakai tan alpha. Depan dibagi samping. Begitu pula dengan koordinat kutub ke kartesius seperti ini. R, alpha menjadi X, Y. X ada hubungan ya. R cos alpha, Y-nya R sin alpha. Oke. Penjumlahan dan selisih dua sudut. Sinus alpha plus beta. Ini sesuai nih ya. Ini plus, ini min ya. Kalau cos ini kebalikannya. Kalau plus ini min. Kalau cos alpha min beta sama dengan cos plus sin ya. Nah, kalau tan biasa ya. Ini sama ini harus berkebalikan. Kalau misalkan ini tan alpha plus beta, berarti tan alpha ditambah tan beta dibagi 1 min tan alpha kali tan beta. Kalau tan alpha min tan beta, di sini pembilangnya tan alpha min tan beta dibagi 1 plus tan alpha kali tan beta. Jadi ini saling berkebalikan ya. Kalau ini plus, ini min. Oke. Jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi kalau sinus alpha ditambah beta ditambah sinus alpha min beta jadi rumus juga. Rumus seperti ini. Nah, kalau dikurangi jadi rumus. Begitu juga dengan cos. Cos alpha plus beta ditambah cos alpha min beta jadi rumus juga ya. Ini seperti ini. Baik. Jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Seperti ini. Sin alpha ditambah sin beta seperti ini ya. Sin alpha min sin beta seperti ini. Begitu juga dengan cos. Baik. Sudut rangkap seperti ini ya. Sin 2 alpha. Ini bisa dicari dengan sin alpha ditambah sin alpha gitu. Ini penjabarannya. Tapi rumusnya seperti ini. Nah, sin setengah alpha seperti ini, cos setengah alpha seperti ini, tan setengah alpha seperti ini. Tan seperti ya. Oke, sebagai tambahan ini. Oke, kita highlight lagi. Baik. Persamaan dasar trigonometri sebagai berikut. Sin X sama dengan sin P, maka X1-nya P plus N 360 karena sinus itu periodenya 360. X2-nya ini 180 min P ini ya. Plus N 360. Cos X sama dengan cos P. Ini ada dua X1 dan X2. Cuma yang satu plus P plus N 360, yang satunya min P plus N 360. Hati-hati untuk tan ya. Nah, tan di sini periodenya adalah 180. Hanya X1 saja ini ya. P plus N ini ya. Oke. Di mana X bilangan real. N bilangan bulat. Bisa bulat positif, bulat negatif atau 0. Oke. Bentuk A cos X plus B sin X. Bentuk A cos X plus B sin X umumnya diubah menjadi ya Pak, K cos X min alpha. Nah, seperti ini. Maka ini dirubah ini seperti ini. Nah, dengan K akar koefisiennya ini ya. Tang alpha koefisien ini B per A. Jadi apabila A cos X plus B sin X sama dengan C, maka ini dirubah. Ini dirubah menjadi apa?
K cos X min alfa sama dengan C. Tan alfanya seperti ini. Persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C memiliki penyelesaian hanya jika seperti ini ya. Syaratnya. Baik. Grafik fungsi trigonometri. Ini grafik fungsi Y sama dengan sin X. Ini Y-nya. Ini X-nya dalam bentuk radian ya. Ini 0 radian. Yang ini 6/6 V atau V. Yang ini 3V per 6 sama dengan 1. Nah, ini 0. Yang ini 360 atau 12 V per 6. Sedangkan yang bawah adalah grafik Y sama dengan cos X ini ya. Nah, seperti ini. Jadi periodenya sama nih ya, 360 atau 2V. Sedangkan yang ini adalah tan ya. Nah, ini tan. Y sama dengan tan X. Yang ini. Nah, ini periodenya adalah 180. Nah, ini seperti ini ya. Ini 0. Yang ini 2V per 4 ini ya. Ini tan ini adalah apa? Tak terhingga ini ya. Nah, tak terhingga. Yang ini tan V per 4 atau tan 45 ini 1 ya. Yang ini sampai sini mendekati min tak terhingga. Jadi berulang sama seperti ini. Baik. Translasi grafik fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan tan. Jadi fungsi-fungsi sinus, kos, dan tan harus dikondisikan seperti ini. Misalkan untuk sinus, Y sama dengan Fx A sinus K kurung X plus minus theta plus minus C. Nah, setelah itu baru kita tentukan periode translasi atau pergeserannya, nilai maksimum untuk fungsi-fungsi sinus, kosinus, dan tan tentunya ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tahu periodenya, periode sinus dan kosinus seperti ini. Nah, di 360 dibagi dengan K atau 2V per K. Nah, di sini 360 karena apa? Ini karena periodenya ya 360. Sedangkan untuk tan adalah 180. Nah, setelah itu mengisahkan pergeserannya dilihat dari sini, dari tetanya ya, dari tetanya. Setelah dikondisikan seperti ini, kalau plus minus theta fungsi digeser ke kiri sejauh theta searah sumbu X. Kalau minus kebalikannya ke kanan. Sedangkan untuk C itu bergeser ke atas atau ke bawah. Kalau positif C, ini fungsi digeser ke atas sejauh C searah sumbu Y. Kalau minus berarti digeser ke bawah. Ya. Terus nilai maksimum dan minimumnya seperti ini. Oke, baik.